Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Intani. Nomor induk mahasiswa 50 11 700 54, Fakultas Ekonomi, Universitas Balai Bandung. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Sipa Vidya Sopwan, SE, MAK, AK, CA. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sifat sistem pengendalian manajemen. Muatan SPM. Bagaimana eksekutif senior dari suatu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen yang berkesinambungan untuk merencanakan dan mengendalikan kinerja perusahaan. Unsur-unsur SPM. Yang pertama, perencanaan strategis. Kedua, pembuatan anggaran. Ketiga, alokasi sumber daya. Keempat, pengukuran. Kelima, evaluasi. Keenam, penghargaan atas kinerja. Ketujuh, alokasi harga transfer. Yang kedua adalah cara pandang terhadap SPM. Yang pertama, SPM harus sesuai dengan strategi. Kedua, strategi harus muncul dipengaruhi oleh SPM. Bila perusahaan beroperasi dalam lingkungan industri di mana perubahan lingkungan dapat diprediksi, maka perusahaan mengembangkan strategi dulu kemudian baru mendesain SPM untuk melaksanakan strategi. Kemudian, bila perusahaan beroperasi di mana lingkungan industri cepat berubah, maka perusahaan akan kesulitan untuk merumuskan strategi dulu, lalu kemudian mendesain SPM untuk menjalankan strategi yang dipilih, sehingga strategi muncul dipengaruhi oleh SPM. SPM dalam organisasi. Organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, memperoleh tingkat laba yang memuaskan. Di dalam organisasi terdapat hierarki manajer yang terdiri dari CEO, manajer unit bisnis, departemen, bagian atau seksi, subunit. SPM merupakan keharusan bagi suatu organisasi yang mempraktikkan desentralisasi. Sistem merupakan suatu cara tertentu yang bersifat repetitif untuk melaksanakan aktivitas dengan karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian manajemen, proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi telah mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan guna mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, berlaku bagi orang, benda, situasi, dan organisasi. Manajemen. Sebuah organisasi terdiri dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kompleksitas organisasi menentukan jumlah lapisan dalam organisasi. Seluruh manajer dan CEO memiliki hubungan atasan dan bawahan yang mengawasi kinerja dari orang yang ada dalam unitnya, dan mereka diawasi oleh manajer yang mereka berikan laporan kepadanya. Proses pengendalian manajemen. Proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang diawasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Bisa kita lihat hubungan perencanaan dan fungsi pengendalian. Pengendalian manajemen. Semua usaha untuk menjalin sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian manajemen. Sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam perusahaan agar mencapai tujuan. Perusahaan melulus strategi tertentu secara efektif dan efisien. Strategi adalah cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi organisasi. Formulasi strategi, proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Perbedaan formulasi strategi dengan pengendalian manajemen yaitu formulasi strategi, proses pengambilan keputusan strategi baru, serta pengendalian manajemen yaitu proses pengimplementasian strategi tersebut. Mekanisme penerapan strategi. Selanjutnya adalah perencanaan strategis.
proses untuk menentukan tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, reaksi perusahaan terhadap lingkungan. Yang ketiga, alat analisis yang digunakan, yaitu analisis SWOT. Yang pertama, tujuan, strategi, program, anggaran, realisasi. Analisis juga dapat dilakukan dengan IRR, NVF, payback, dan lain-lain. Pengendalian tugas. Proses untuk menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Alat analisis pengendalian manajemen, IRR, NPV, PERT, analisis variance, BEV, full costing. Alat analisis pengendalian tugas, yaitu perencanaan produksi, payback, IOQ, analisis kekerasan beton, dan lain-lain. Contoh perbedaan pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Dalam perumusan strategi, mengakuisisi bisnis yang tak terkait, memasuki bidang bisnis baru, menambah penjualan langsung melalui pos, mengubah rasio utang atau modal, menerapkan kebijakan yang telah disepakati, menyusun kebijakan spekulasi persediaan, memutuskan lingkup dan arah riset. Dalam pengendalian manajemen, memperkenalkan produk atau merek baru dalam lini produk, memperluas pabrik, menentukan anggaran untuk iklan, menerbitkan utang baru, mereka program rekrutmen minoritas, memutuskan tingkat persediaan, mengendalikan organisasi riset. Dalam pengendalian tugas, mengkoordinasi pesanan yang masuk, menjadwalkan produksi, memesan iklan TV, mengatur arus kas, memelihara dokumen kepegawaian, memesan ulang suatu barang, menjalankan proyek riset individual. Untuk materi selanjutnya, yaitu memahami strategi. Pengertian strategi. Menurut Robert N. Anthony dan Govinda Rajan, strategi yaitu rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut Kenneth R. Andrew, strategi suatu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif puncak serta melihat kesempatan dan ancaman. Nomor 3, menurut Hanif Ismail dan Darsono Prawirenogoro, strategi merupakan peta jalan untuk mencapai tujuan. Strategi tidak dapat langsung dicetuskan sebelum perusahaan tahu dulu tujuannya. Ada 4 jenis tujuan yang lazim dalam suatu perusahaan. Yang pertama, profitabilitas. Kedua, memaksimumkan nilai para pemegang saham. Yang ketiga, resiko. Yang keempat, pendekatan banyak stakeholder. Profitabilitas dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Profitabilitas perusahaan didirikan untuk mencari laba. Laba adalah selisih positif antara pendapatan dan beban dalam suatu periode akuntansi. Sedangkan profitabilitas menunjukkan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Biasanya, profitabilitas perusahaan diukur dengan ROI. Memaksimalkan nilai pemegang saham. Sebuah perusahaan yang mencari laba pada dasarnya memiliki tujuan. Memaksimalkan nilai pemegang saham. Ukurannya adalah naiknya harga saham. Resiko dan pendekatan banyak stakeholder. Resiko. Upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan profitabilitas dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen dalam mengambil resiko. Dalam mengambil resiko diperlukan kepandaian membaca situasi, karena jika terjadi kelalaian dalam melihat resiko perusahaan tersebut, dapat mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Manajer harus mampu mengidentifikasikan resiko ketika menginginkan return. Pendekatan banyak stakeholder. Sebuah perusahaan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, juga mencari keseimbangan seluruh pemangku kepentingan perusahaan, yaitu keseimbangan antara meningkatkan nilai pemegang saham, kepuasan pelanggan, kesejahteraan karyawan, ikut melestarikan lingkungan. Jadi tujuan perusahaan berusaha menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. 2 tingkatan strategi. Yang pertama, strategi untuk perusahaan secara keseluruhan, corporate strategi. Yang kedua, strategi untuk unit usaha dalam perusahaan, business
unit strategi. Dalam tingkatan strategi, yaitu ada corporate level, business unit level. Dalam tabel isu strategi kunci, apakah kita ada dalam bauran industri yang tepat? Apakah industri atau subindustri yang harus kita masuki? Apakah yang seharusnya menjadi misi dari unit bisnis tersebut? Bagaimana unit bisnis harus bersaing untuk mewujudkan misinya? Opsi strategi generik. Industri tunggal diversifikasi berhubungan. Diversifikasi tidak berhubungan. Mempertahankan, memanen. Biaya rendah, diferensiasi. Dalam tingkatan organisasi primer yang terlibat, yaitu kantor korporat dan manajer unit bisnis. Pilihan strategi untuk perusahaan. Perusahaan dengan jenis usaha tunggal di perusahaan model seperti ini adalah perusahaan yang berkonsentrasi pada suatu usaha saja. Selanjutnya, jenis usaha diversifikasi yang tidak saling berhubungan. Usaha seperti ini biasanya bergerak dalam beberapa jenis usaha di mana satu dengan yang lain tidak berhubungan. Misalnya suatu perusahaan selain bergerak di bidang perbankan, ia juga bergerak dalam bidang manufaktur. Kantor pusat biasanya berfungsi menyetarakan operasi perusahaannya. Strategi untuk unit bisnis. Bangun. Strategi ini menyiratkan menambah pangsa pasar bahkan dengan mengorbankan laba jangka pendek dan arus kas. Pertahankan. Strategi ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar, unit bisnis, dan posisi persaingan. Panen. Strategi ini mempunyai tujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Divestasi. Strategi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Bagaimana seharusnya unit usaha bersaing untuk mewujudkan misinya? Yang pertama, harga yang rendah. Fokus utama dari strategi ini adalah mencapai biaya yang rendah yang berhubungan dengan pesaing. Hal ini bisa dicapai dengan pengendalian biaya dan proses produksi yang dilakukan secara ekonomis. Diferensiasi. Fokus utama dari strategi ini adalah membedakan tawaran produk dari unit usaha yang ada, menciptakan sesuatu yang menurut pelanggan unik. Pendekatan diferensiasi produk termasuk layanan terhadap pelanggan, desain produk dan penampilan produk dan teknologi. Untuk selanjutnya, kita akan membahas perilaku dalam organisasi SPM. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya juga akan membantu dalam mencapai tujuan organisasi. Profitabilitas. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Profit margin. Pendapatan dikurangi pengeluaran dibagi pendapatan. Investment turnover. Pendapatan dibagi investasi. Nilai pemegang saham. Salah satu tujuan perusahaan pencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham tercermin dari harga pasar saham. Laba maksimum versus order value. Resiko dan pendekatan multiple stakeholder. Goal congruence. Tujuan utama SPM adalah memastikan keterpaduan tujuan semaksimal mungkin antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Sebuah sistem pengendalian yang memadai setidaknya akan mampu memotivasi para individu yang terkait untuk tidak mempertentangkan upaya mereka dengan kepentingan organisasi. Baik sistem formal maupun proses informal memberi pengaruhnya pada perilaku manusia dalam organisasi. Penting untuk diperhatikan oleh para perancang sistem pengendalian formal, aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informasi. Sistem pengendalian informal. Aturan-aturan sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi
dan pengendalian, instruksi, pembagian kerja, prosedur standar operasi, manual, dan tuntunan etis. Tipe aturan, pengendalian fisik, manual, pengamanan sistem, sistem pengendalian tugas. Berikut adalah proses pengendalian informal. Bisa dilihat untuk selanjutnya, kita akan membahas pusat tanggung jawab, yaitu pusat pendapatan dan beban. Pusat tanggung jawab dan fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Pusat beban, pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Pusat beban teknik, biasanya dalam operasi manufaktur. Ciri-cirinya, input-inputnya dapat diukur secara moneter. Input-inputnya dapat diukur secara fisik. Jumlah optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Pusat beban kebijakan merupakan unit-unit administratif. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas yang merupakan dua kriteria dengan mana kinerja pusat tanggung jawab nilai. Efisiensi yaitu rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab dengan tujuannya. Efisiensi dan efektivitas berkaitan satu dengan yang lain. Efisiensi melakukan hal-hal dengan tepat. Efektivitas melakukan hal-hal yang tepat. Jadi sebelum kita bicara efisiensi, kita harus yakin bahwa kita efektif. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat input dan atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. Yang pertama pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Di pusat pendapatan, output diukur secara moneter. Di pusat beban, input yang diukur. Di pusat laba, baik pendapatan maupun beban diukur. Dan di pusat investasi, kaitan antara laba dan investasi diukur. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Masing-masing pusat tanggung jawab tersebut membutuhkan perencanaan dan sistem pengendalian yang berbeda. Dalam bagian lain dari bab ini akan ditinjau dengan ringkas perencanaan dan teknik-teknik pengendalian yang digunakan di pusat pendapatan. Dan kemudian beralih ke diskusi yang lebih luas mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam pusat beban. Ciri-ciri pengendalian umum. Penyusunan anggaran teknik yang sering digunakan untuk menyusun anggaran untuk pusat beban kebijakan disebut sebagai manajemen berdasarkan tujuan, di mana suatu proses formal pembuatan anggaran mengusulkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan menyerahkan ukuran yang akan dipakai dalam evaluasi kinerja. Jenis pengendalian keuangan. Pada pusat beban teknik, sasarannya menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Pada pusat beban kebijakan, untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan dalam perencanaan, mendiskusikan langkah yang akan diambil, dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Permasalahan dalam pengendalian. Yang pertama, kesulitan dalam pengukuran output.
Yang kedua, tidak adanya keselarasan cita-cita. Yang ketiga, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Program litbang, anggaran tahunan, pengukuran kinerja, aktivitas logistik, aktivitas pemasaran. Untuk selanjutnya, kita akan membahas pusat laba. Pusat laba. Ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban, maka pusat ini disebut pusat laba atau profit center. Kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. A. Manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. B. Harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off, pertimbangan atau pilihan yang dibuat oleh manajer. Yang ketiga, langkah utama untuk membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Kelaziman suatu pusat laba. Sistem-sistem pengendalian finansial juga mendapat banyak kritik selama lebih dari 20 tahun. Meski demikian, perusahaan tidak mengabaikan sistem-sistem tersebut dan tetap menggunakannya sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi. Manfaat pusat laba. Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Karena pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang lebih tinggi. Kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Kesulitan dengan pusat laba. Selain manfaat yang diperoleh, pusat-pusat laba dapat menimbulkan beberapa kesulitan. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetensi satu sama lain. Peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti pengurangan laba bagi manajer lain. Dalam situasi ini, seorang manajer dapat saja gagal untuk memberikan potensi penjualan ke unit lain yang lebih tepat untuk merealisasikannya. Selanjutnya, unit bisnis sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer bertanggung jawab atas unit tersebut, memiliki kendali atas pengembangan produk, proses produksi hingga pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Yang ketiga, batasan atas wewenang unit bisnis. Batasan dari unit bisnis lain, batasan dari manajemen korporat. Pusat laba lainnya. A. Unit-unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis di mana setiap unit diperlakukan sebagai suatu unit penghasil laba yang independen, tetapi subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional. Selanjutnya pemasaran, manufaktur, unit pendukung dan pelayanan. B. Organisasi lainnya. Suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk
Perusahaan di wilayah geografis tentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah. Meskipun para manajer cabang tidak memiliki tanggung jawab manufaktur atau pembelian, profitabilitasnya seringkali merupakan satu-satunya ukuran kinerja yang paling baik. Untuk selanjutnya, yaitu mengukur profitabilitas. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Pengukuran kinerja manajemen, pengukuran kinerja ekonomis. Jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih. Namun, hanya manajer pusat laba yang bisa dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama, margin kontribusi. Yang kedua, laba langsung. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan. Yang keempat, laba sebelum pajak. Yang kelima, laba bersih. Kesimpulan, pusat laba profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Batasan dapat muncul dari unit bisnis lain maupun dari manajemen korporat, antara lain batasan dari unit bisnis lain, batasan dari manajemen korporat, dan batasan atas wewenang unit bisnis. Pusat laba lainnya terdiri dari pemasaran, manufaktur, unit pendukung, dan pelayanan, dan organisasi lainnya. Terdapat dua jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, yaitu pengukuran kinerja manajemen dan pengukuran kinerja ekonomis. Untuk selanjutnya, penentuan harga transfer. Pengertian harga transfer. Harga transfer pricing, adalah harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual, selling division, dan unit divisi pembeli, buying division. Tujuan harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita maksudnya. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang mengingatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Prinsip dasar harga transfer. Prinsip dasarnya adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Prinsip ini merupakan hal yang sulit karena adanya fakta bahwa terdapat banyak pertentangan dalam literatur mengenai bagaimana harga jual ke pihak luar ditentukan. Situasi ideal harga transfer. Orang-orang yang berkompeten, atmosfer yang baik, harga transfer, kebebasan memperoleh sumber daya, informasi penuh, negosiasi. Hambatan-hambatan dalam perolehan sumber daya. Dalam kehidupan nyata, kebebasan dalam perolehan sumber daya tidak selalu mungkin dilakukan atau jika hal itu mungkin dibatasi oleh kebijakan-kebijakan korporat, yaitu pasar yang terbatas, kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Pasar terbatas. Pasar bagi pusat laba penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Ada beberapa alasan akan hal ini. Pertama, keadaan kapasitas internal mungkin membatasi pengembangan penjualan eksternal. Kedua, suatu perusahaan merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi. Tidak ada sumber daya dari luar. Ketiga, suatu perusahaan telah melakukan investasi besar, maka perusahaan cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar, kecuali harga jual dari luar mendekati biaya variabel perusahaan, di mana hal ini jarang sekali terjadi. Kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Jika pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas, dengan kata lain, pusat laba tersebut memiliki kapasitas yang berlebih. Perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli produk dari pemasok luar, sementara kapasitas produksi di dalam masih memadai. Sebaliknya,
Jika pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan produknya ke pihak luar. Situasi tersebut terjadi jika terdapat kekurangan kapasitas produksi di dalam industri. Jika sebelum transfer dalam perusahaan adalah kecil atau jika situasi tersebut bersifat sementara, banyak perusahaan membiarkan para pembeli dan penjual untuk saling bekerjasama tantangan kantor pusat. Harga transfer berdasarkan biaya. Dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya, yaitu bagaimana menentukan besarnya biaya dan bagaimana menghitung markup laba. Dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Markup laba. Dasar yang paling mudah dan umum yang digunakan adalah persentase dan biaya. Dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dari investasi. Biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang tergantung di dalam harga pembelian internal. Metode-metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini adalah: yang pertama, persetujuan antar unit usaha. Kemudian, 2 langkah penentuan harga. Yang ketiga, pembagian laba. Yang keempat, 2 kelompok harga. Praktik bisnis. Masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Jika seluruh biaya ini dibebankan, maka itu semua biaya tersebut akan diaplikasikan dan dialokasikan, tidak memasukkan komponen laba. Terdapat 2 jenis transfer. Untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Unit jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakannya atau tidak. Pengendalian atas jumlah jasa. Manajer unit usaha tidak dapat pengendalian efisiensi kinerja dari kegiatan tersebut. Namun ia dapat mengendalikan jumlah jasa yang diterimanya. Ada 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa. Yang pertama, suatu unit usaha harus membayar biaya variabel standar dari jasa yang diberikan. Suatu unit usaha harus membayar harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah bagian yang wajar dan biaya tetap standar. Suatu unit usaha harus membayar harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar ditambah dengan margin labanya. Harga pasar akan digunakan jika memungkinkan. Pilihan menggunakan jasa. Pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit-unit usaha dapat memilih apakah akan menggunakan unit jasa sentral atau tidak. Unit-unit bisnis dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar, mengembangkan kemampuan mereka, atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Administrasi harga transfer. Negosiasi. Di sebagian besar perusahaan, unit-unit bisnisnya menegosiasikan harga transfer dengan unit yang lain. Unit bisnis harus mengetahui aturan dasar pelaksanaan negosiasi harga transfer, arbitrase, dan penyesuaian konflik. Jika unit bisnis tidak mampu menyetujui suatu tingkat harga, maka prosedur penyelesaian konflik dalam penentuan harga transfer seharusnya diterapkan. Misalnya, tanggung jawab penyelesaian konflik diserahkan kepada seorang eksekutif tunggal yang berbicara kepada manajer unit bisnis yang terlibat dan kemudian mengumumkan atau memutuskan harga transfer. Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, maksa. Yang kedua, membujuk. Yang ketiga, menawarkan. Yang keempat, penyelesaian masalah. Klasifikasikan produk.
Luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer bergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar serta harga pasar. Lanjutan. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam dua kelas. Kelas 1 meliputi seluruh produk untuk mana manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini biasanya merupakan produk-produk yang bervolume besar, produk-produk yang tidak memiliki sumber dari luar, dan produk-produk yang produksinya tetap ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu. Kelas 2 meliputi seluruh produk lainnya. Secara umum, ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk-produk yang volumenya relatif kecil diproduksi dengan peralatan umum. Produk-produk kelas 2 ditransfer pada harga pasar. Sekian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.